Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Ridwan Misbahuddin, SPD, MPD. Perkenalkan, nama saya Nurmelia Majilatul Rahmat dengan NIM 2015-7000003 dari Prodi PVKK Tata Busana. Di sini saya akan mempresentasikan desain kurikulum pendidikan vokasional untuk sektor industri kreatif berbasis KKNI. Next. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei dan ex post facto. Penelitian ini ditempuh sesuai dengan beberapa tahapan sampai menghasilkan dokumen akhir atau teoritik. Prosedur penelitian dan pengembangan yang akan dilakukan meliputi studi pendahuluan, meliputi survei ke sentra industri kreatif di Kota Bandung, mengkaji atau menganalisis secara empiris latar belakang pendidikan para pelaku industri kreatif, penyusunan desain awal, teoritik, kurikulum program pendidikan vokasi yang dibutuhkan berdasarkan KKNI divalidasi oleh pakar selanjutnya, direfleksi dan direvisi, judgement atau validasi oleh pakar dan praktisi melalui diskusi dengan ahli dan praktisi pendidikan terhadap draft desain program pendidikan vokasi, uji coba pada skala kecil dan divalidasi oleh pakar dan praktisi melalui diskusi dengan ahli dan praktisi pendidikan terhadap desain kurikulum program pendidikan vokasi. Next. Hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan vokasi sangat dibutuhkan sebagai bekal para pelaku industri kreatif untuk mampu bersaing. Pendidikan yang diperlukan adalah yang spesifik atau khusus yang menyangkut dengan produk atau jasa yang dihasilkan oleh industri kreatif tersebut. Selama ini, pelaku industri sangat minim memperoleh pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kemampuan kreasinya. Mereka hanya belajar sendiri dari berbagai sumber dan teman sejawatnya serta memanfaatkan media sosial. Pelatihan yang ada kebanyakan hanya parsial dan kurang berkesinambungan. Namun demikian, karena mereka orang yang kreatif, sehingga mereka berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan dan keterampilannya. Next. Desain kurikulum. Kurikulum sarjana berbasis KKNI merupakan kombinasi antara pola pikir deduktif atau teori di kampus dengan pola pikir induktif atau praktik di lapangan. Implementasi kurikulum sarjana berbasis KKNI mengharuskan setiap dosen untuk tidak melaksanakan pengajaran, akan tetapi harus diganti dengan pembelajaran. Muatan kurikulum yang dibutuhkan tidak terlalu banyak, namun mampu memenuhi dahaga kreativitas mereka. Muatan kurikulum akan sangat berbeda. Walaupun mereka masih dalam satu rumpun keilmuan atau keterampilan, struktur kurikulum yang diperlukan oleh industri kreatif bidang teknologi berisi antara lain pengetahuan bahan, dasar keilmuan masing-masing bidang, ilmu terapan sesuai bidang, haki, yaitu salah satu materi yang harus diberikan. Pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, dan antara mahasiswa dengan pusat sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran akan lebih bermakna bagi setiap mahasiswa untuk mempersiapkan dirinya memasuki dunia kerja dan dunia industri. Karena pembelajaran memberikan pengalaman belajar yang lebih maksimal dalam bentuk instruksional efek dan natural efek. Pembelajaran lebih maksimal melakukan pembentukan sikap dan perilaku secara terpadu sehingga hasil belajar akan berbentuk sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang mencerminkan profil lulusan dan capaian pembelajaran berdasarkan ontologi keilmuan program studi. Next. Struktur kurikulum. Struktur kurikulum yang diperlukan oleh dalam pendidikan vokasi yang terkait dengan industri kreatif sangat beragam.
Namun demikian, dapat diambil secara garis besar mengenai struktur kurikulum pendidikan vokasi, antara lain konsep dan dasar ilmu ekonomi, teknologi yang sesuai dengan bidang masing-masing, kerjasama, dan teknologi informasi. Ilmu ekonomi terkait dengan bagaimana menciptakan peluang pasar supply and demand, rencana usaha, dan cash flow. Ekonomi dan industri kreatif. Ekonomi kreatif telah lama tumbuh dan berkembang di masyarakat. Ekonomi kreatif dengan industri kreatif merupakan sebagai kegiatan ekonomi yang mencakup industri dengan kreativitas sumber daya manusia sebagai aset utamanya untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia secara kolektif perlu diintegrasikan ke dalam sistem perekonomian Indonesia secara utuh sehingga Indonesia memiliki ketahanan ekonomi. Di sisi lain, industri kreatif merupakan industri yang mengandalkan ketersediaan sumber daya yang efisien dan adanya kreativitas. Kreativitas ini merupakan salah satu modal dalam bersaing di pasar nasional dan internasional. Selain kreativitas, industri kreatif juga dituntut untuk mampu melakukan efisiensi usaha, baik dalam proses produksi maupun dalam aktivitas pemasaran atau distribusi. Oleh karena industri kreatif modal utamanya sumber daya manusia, maka kurikulum pendidikan vokasi yang terkait dengan industri kreatif juga harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan. Next. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.